Baik, selamat siang dokter. Perkenalkan, nama saya Johan Paul Christian Herman. NIM saya 170251148. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan teknik sirkumsisi, di mana sirkumsisi ini bertujuan yang pertama untuk mengurangi terjadinya risiko penyakit menular seksual. Kemudian yang kedua untuk menghindari dari penyakit fimosis dan juga parafimosis. Dan yang ketiga juga ada dari faktor agama. Kemudian langsung saja ke inform konsen kepada anak-anak dan juga orang tuanya. Pada anak-anak, saya akan mengatakan pada kesempatan kali ini adik akan merasa rasanya tidak nyaman dan juga sakit tentunya, tapi itu mohon ditahan saja. Apakah adik bersedia? Baik, apabila adik bersedia bisa adik ke bed. Kemudian saya dokter akan mempersiapkan alat dan bahan terlebih dahulu dan juga menggunakan APD lengkap dan juga mencuci tangan tentunya. Pertama-tama saya akan menyiapkan alat dan bahan terlebih dahulu, di mana di sini saya sudah menyiapkan model penis seperti ini. Kemudian ada duk steril, ada kasa steril dan juga kasa penutup, lalu ada kapas, model sepuit 33 cc, lalu ada klem bengkok saya wakili dengan klip kertas, kemudian ada klem lurus saya wakili dengan gunting, kemudian ada pisau steril, lalu ada jarum catgut, kemudian ada pinset, kemudian ada cairan-cairan seperti alkohol 75%, lalu cairan anestesi, kemudian ada cairan aseptik, lalu ada salep minyak ikan, aquabides. Baik, sebelum melakukan teknik sirkumsisi, saya akan mencuci tangan saya terlebih dahulu dan menggunakan APD lengkap. Baik, sebelum saya melakukan sirkumsisi, saya akan melakukan pembersihan dulu terhadap penisnya. Dimulai di mana saya akan menarik terlebih dahulu preputium pada penis, dimana, sambil saya membersihkannya dengan menggunakan cairan aseptik yang pada kapas yang saya akan jepit seperti ini pada penisnya terlebih dahulu. Kemudian saya akan buka preputiumnya. Saya akan bersihkan keseluruhan penis seperti ini, dilakukan secara sentrifugal dengan penis pada pusatnya. Dan dengan penis pada pusatnya ini dilakukan sampai pubis. Nah, setelah selesai, kita bisa memasangkan duk steril pada penis tersebut. Bisa kita lakukan seperti ini saja. Preputium kita reposisi kembali. Baik, saya lanjut ke prosedur anestesi dengan mengambil sepuit 3 cc yang sudah diisi oleh cairan lidokain atau cairan anestesi sebesar 1-2 cc. Saya akan melakukan anestesi ini pada pangkal penis, khusus untuk rinciannya pada bagian dorsal, pada bagian pangkal penis bagian dorsal. Ini bertujuan untuk memblok nervus dorsalis penis. Nah, saya akan melakukan suntikan secara tegak lurus terhadap penis. Kemudian saya akan menyuntikkan sampai terasa ada sensasi menusuk kertas. Baik, apabila sudah, kita harus memastikan apakah kita sudah menembus fascia bak atau belum. Untuk melihat apakah sudah menembus, kita bisa menaikkan sedikit sepuitnya dan kita lihat apakah terjadi udem. Baik tidak terjadi udem, maka fascia bak sudah terlewati. Kemudian habis itu kita bisa lakukan aspirasi. Apabila tidak ada darah, kemudian kita bisa suntikan 1-2 cc cairan anestesi pada penis. Baik, apabila sudah di satu sisi, kita bisa lakukan pijatan agar obat merata. Kemudian lanjutkan ke sisi yang lain juga sama seperti yang tadi. Selesai. Kemudian untuk frenulum kita bisa menaikkan anestesi infiltrasinya. Kemudian kita tunggu 5 menit. Apabila sudah 5 menit, kita bisa menusuk gland penisnya. Baik, sambil tidak bilang kepada pasien, dan apabila pasien tidak merasakan kesakitan, kita bisa melakukan
prosedur sirkumsisi. Baik, saya akan melakukan prosedur sirkumsisi guillotine atau prosedur sirkumsisi klasik, di mana yang pertama-tama saya akan menjepit preputium di arah jam 6 dan juga jam 12. Di arah jam 6, di arah jam 6, kemudian jam 12. Jam 6, kemudian jam 12. Baik, kita bisa arahkan seperti ini. Kemudian menggunakan gunting atau klem lurus, kita bisa klem dia secara diagonal pada sumbu. Kita akan klem dia secara melintang pada sumbu atas penis, pada sumbu panjang penis. Pastikan gland penis tidak terjepit. Baik, apabila sudah, kita bisa menggunakan pisau bedah untuk melakukan pembedahan. Kita bisa melakukan pembedahan dengan menggunakan pisau bedah. Baik, apabila sudah selesai, kita akan menghentikan pendarahan dengan menggunakan klem dan juga diligasi. Kita bisa lakukan klem dan juga diligasi. Setelah itu kita akan melakukan penjahitan dengan menggunakan jarum catgut ini. Nah, penjahitan dilakukan dari arah mukosa ke kulit, dan juga untuk penjahitan frenulum kita akan jahit membentuk angka 0 atau angka 8. Ini bertujuan agar melihat aliran darah pada frenulum apakah sudah terikat. Ini bertujuan untuk peredaran darah pada frenulum sudah terikat. Kemudian untuk jumlah dari jahitannya sendiri ditentukan berdasarkan luka, dan pada saat menjahit kita akan melakukannya secara rapat agar kesembuhan bisa dipercepat. Kemudian apabila sudah selesai dijahit dan terjadi pendarahan, kita bisa mengoleskan terlebih dahulu dengan menggunakan aquabides. Baik, apabila noda darah sudah terhapus, kita bisa lanjutkan dengan pemberian alkohol 75% pada penis. Kemudian lalu dilanjutkan dengan dilumuri oleh salep minyak ikan dan juga bioplasenta. Kemudian apabila sudah dilumuri, kita bisa mengambil kasa steril ini. Kemudian kita tutup bagian yang dijahit tadi. Setelah dengan kasa steril sudah, lalu kemudian dengan kasa penutup kita tutup lagi. Dan terakhir kita plester. Baik, sudah terplester, sirkumsisi sudah selesai. Saya akan melepas APD dan juga mencuci tangan. Sekarang saya akan memberikan KIE pada pasien dan juga pada anak-anak dan juga orang tuanya, di mana saya akan memberikan antibiotik dan juga analgesik pada rasa nyeri seperti paracetamol untuk dikonsumsi selama beberapa hari ke depan. Baik, sirkumsisi sudah selesai. Terima kasih, selamat siang.